Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kerina Syahani dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dengan NPM F0H024034. Saya akan membuat presentasi ilmiah mengenai proses keperawatan dan berpikir kritis. Pentingnya berpikir kritis dalam keperawatan. Apa itu proses keperawatan? Proses keperawatan adalah metode ilmiah dan sistematis yang digunakan perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Proses ini dilakukan dengan menerapkan konsep keperawatan dalam praktik yang merupakan pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap proses keperawatan terdiri dari beberapa langkah yang sistematis untuk memberikan perawatan yang efektif pada pasien. Berikut adalah tahapan tersebut. Yang pertama, pengkajian atau assessment, di mana mengumpulkan data tentang kondisi fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Ini termasuk wawancara, pemeriksaan fisik, serta analisis data medis dan riwayat kesehatan. Yang kedua ada diagnosis keperawatan atau nursing diagnosis, di mana menetapkan diagnosa keperawatan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Diagnosa ini menggambarkan masalah kesehatan yang dapat diatasi oleh perawat. Yang ketiga ada perencanaan atau planning, di mana merumuskan rencana perawatan yang mencakup tujuan yang ingin dicapai dan intervensi yang diperlukan. Ini biasanya melibatkan kolaborasi dengan pasien dan tim kesehatan lainnya. Yang keempat ada pelaksanaan atau implementation, melaksanakan rencana perawatan yang telah dibuat. Ini melibatkan berbagai tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang kelima ada evaluasi atau evaluation, di mana menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan menentukan apakah tujuan perawatan tercapai. Jika tidak, perawat harus melakukan revisi pada rencana perawatan. Proses ini bersifat dinamis dan dapat diulang sesuai dengan kebutuhan pasien. Mengapa seorang perawat harus mampu berpikir kritis? Karena dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus mampu berpikir cepat dan akurat. Diperlukan kemampuan mengontrol emosi dan pikiran sendiri untuk mengembangkan pemikiran kritis. Berpikir kritis sangat penting dalam dunia keperawatan, baik dalam bidang pendidikan maupun klinis, karena dapat diterapkan oleh perawat dalam mengambil keputusan untuk menerima, menolak, dan menunda suatu tindakan atau rangkaian tindakan. Oleh karena itu, perawat didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis sebagai bagian dari tanggung jawab profesional mereka. 1. Pengambilan keputusan tepat. Berpikir kritis membantu perawat untuk menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, dan membuat keputusan yang informatif dan tepat dalam situasi yang kompleks. Yang kedua, peningkatan kualitas perawatan. Dengan berpikir kritis, perawat dapat mengidentifikasi masalah kesehatan secara lebih akurat, merumuskan diagnosa keperawatan yang lebih tepat, dan merencanakan intervensi yang lebih efektif. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan masalah. Berpikir kritis memungkinkan perawat untuk menangani situasi darurat dengan lebih baik, menemukan solusi untuk masalah yang muncul, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasien. Yang keempat ada kolaborasi tim. Dalam lingkungan keperawatan, kesehatan berpikir kritis mendukung komunikasi yang lebih baik dengan anggota tim lainnya, memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam perawatan pasien. Yang kelima ada peningkatan kesadaran diri. Berpikir kritis membantu perawat untuk mengevaluasi praktik mereka sendiri, mengenali bias, dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan profesional. Yang keenam ada fokus pada pasien. Dengan menggunakan pendekatan berpikir kritis, perawat dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pasien, sehingga meningkatkan kepuasan dan hasil perawatan.
Apa saja keterampilan inti dalam berpikir kritis? Dalam berpikir kritis ada beberapa keterampilan inti, yaitu: 1. Intervensi. Intervensi adalah proses memahami dan menjelaskan makna dari sesuatu. Yang kedua ada analisis. Analisis adalah proses memecahkan suatu objek, ide, atau situasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami strukturnya, fungsi, atau hubungan antar bagian-bagian tersebut. Tujuan dari analisis adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, membuat keputusan yang lebih baik, atau memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai suatu kualitas, efektivitas, atau suatu objek, kegiatan, dan program. Tujuan evaluasi adalah untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai seberapa baik sesuatu bekerja, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Yang keempat ada inferensi. Inferensi adalah proses menarik kesimpulan atau membuat dugaan berdasarkan informasi atau bukti yang tersedia. Ini melibatkan penalaran dari data yang ada untuk mencapai pemahaman atau keputusan yang logis. Yang kelima ada explanation atau eksplanasi, adalah proses memberikan informasi atau detail yang membuat suatu konsep, ide, atau situasi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Penjelasan biasanya bertujuan untuk membantu orang memahami sesuatu dengan lebih baik dengan cara menggambarkan dan menjelaskannya. Yang keenam ada self-regulation atau pengaturan diri. Adalah kemampuan seseorang untuk mengatur pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Self-regulation juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengontrol perilaku seseorang. Yang pertama ada kreatif, yang kedua logis, yang ketiga rasional, dan yang keempat berhati-hati, yang kelima sistematik. Baik, itu saja video presentasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.